My World TV dikasih solusi bersama Anak Agung Ngurah Panji Astika dari Puri Anom Tabanan. Om Swastiastu tuh. Swastiastu, Pak. Terima kasih banyak. Keluarga kerajaan mampir begitu ke Sanur, ke tempat itu yang ring My World TV. Matur suksema. Tiang terus semua, Pak. Sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Panggilannya sih dong. Aji Ngurah, Nih, kalau biasanya sih Turah Panji. Turah Panji itu. Turah, kita pingin tahu ini tuh mengenai Puri Anom Tabanan tuh. Ya. Cerita sedikit mengenai Puri Anom Tabanan ini sejarahnya tuh. Semua Parta. Jadi kalau Puri Anom Tabanan ini kan nggak lepas dari kerajaan Tabanan zaman dahulu ya. Saat kita masih di era kerajaan. Jadi kerajaan Tabanan itu berdirinya pada tahun 1343. 1343. Ya, jadi pada saat itu pada zaman kerajaan Majapahit masih dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi ada ekspedisi ke Bali pada saat itu, yaitu ekspedisi penaklukan Bali oleh Majapahit yang dipimpin oleh dua tokoh besar Nusantara, yaitu Mahapatih Gajah Mada dan Mahamentri Aditya Warman. Nah, kalau di Kitab Negara Kertagama itu yang disebutkan itu Mahapatih Gajah Mada dan Aditya Warman. Tapi kalau di babat-babat di Bali yang disebutkan itu adalah Patih Gajah Mada dan Arya Dama. Betul, Arya Dama. Jadi dari beberapa penelitian dari beberapa antropolog, sejarawan, itu Aditya Warman itu diidentik dengan Arya Damar. Nah kemudian pada saat penyerangan itu kan tentu tidak hanya pimpinan saja, ada juga senopati-senopati utama. Salah satunya yang bernama Arya Kenceng. Saya kira nama-nama itu adalah nama-nama julukan saja. Oh, ini nama julukan. Iya, nama julukan, karena seperti Arya Damar itu julukannya, tapi nama aslinya adalah Aditya Warman. Nah, Arya Kenceng ini belum kami ketahui siapa sebenarnya nama asli beliau di Jawa. Karena kalau kita tiang kira Arya ini adalah bukan nama klan. Jadi kalau tiang orang Bali salah dikira klan Arya, klan ini enggak. Arya ini lebih ke mungkin jabatan struktural di pasukan ya, di ketentaraan. Jadi senopati lah Arya Nike. Sama seperti waktu Raja Majapahit pertama, Sangrama Wijaya, itu nama aslinya Nararya Sangrama Wijaya. Jadi bukan Arya itu bukan klan, tapi memang posisi senopati pasti dipanggil Arya lah, pangkat prajurit. Bukan prajurit, ya senopati lah. Senopati. Mungkin kalau sekarang ya levelnya kolonel, yang langsung memimpin dalam pertempuran. Kalau Patih Gajah Mada dan sekelas Aditya Warman kan tidak terjun langsung dalam pertempuran. Mereka ke Bali dalam rangka untuk menaklukkan Bali. Karena pada saat itu Bali kan kerajaan Bali waktu itu di rajanya adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Itu Raja Bali pada saat itu, di mana Raja Bali pada saat itu tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit. Karena dahulu Bali itu adalah bawahannya Singosari. Ya, kemudian Singosari runtuh kan muncul Majapahit. Nah, Bali ini tidak mau tunduk pada Majapahit. Gitu. Padahal dulu Bali bawahannya Singasari. Padahal kerajaan Singasari. Waktu itu Raja Bali sebelum itu kan pada saat Singosari itu adalah dari Singosari itu. Kemudian Singosari runtuh, Raja Bali ini menguat, muncul kerajaan Majapahit. Ini beliau tidak mau tunduk kepada Majapahit. Sehingga harus dilakukan ekspedisi kembali. Dikirim Mahapatih Gajah Mada dan Aditya Warman. Nah, setelah itu, tahun 1343 akhirnya
kerajaan Bali bisa ditundukkan, nah para senopati ini kemudian ditempatkan di masing-masing wilayah. 13/3. Jadi pada saat itu kalau menurut Babat Arya Tabanan gitu kan, jadi Arya Kenceng ditugaskan untuk memimpin para Arya di Bali sebagai tedungnya para Arya. Arya Kenceng dong, senopatinya. Senopati. Arya Kenceng ini kan ada dua versi juga. Arya Kenceng ini adalah adik dari Aditya Warman. Ada beberapa catatan juga menyatakan Arya Kenceng ini adalah putra dari Aditya Warman. Tapi kalau menurut sumber-sumber sejarah di luar Bali, kecenderungannya adalah Arya Kenceng ini putranya Aditya Warman. Karena pada saat penyerangan itu Aditya Warman sudah berumur 50 tahun. Sementara Arya Kenceng ini masih muda, masih berumur 20 tahunan. Jadi ada kemungkinan ini putra beliau. Sehingga ada dalam babat itu Arya Kenceng Posire Damar. Jadi dalam diri Arya Kenceng itu ada Arya Damar gitu. Sehingga ada dua versi, antara beliau itu adiknya atau beliau itu putranya. Oke. Gitu. Nah, setelah sampai Bali, mereka bertempur. Nah, setelah kalah kerajaan Bali di bawah Sri Astasura Ratnabumi Banten ini, kemudian yaitu siapa Raja Bali waktu itu? Sri Astasura Ratnabumi Banten. Yang bertahta di Bedahulu. Oh, Bedahulu. Ya, Bedahulu. Nah, niki hubungan dengan Tabanan belum niki. Terus. Nah, setelah kalah, kemudian Arya Kenceng menempati istana di Tabanan. Belum di kota Tabanan saat ini, namanya Pucangan Buahan. Oh, Arya Kencengnya ditempatkan di Tabanan. Beliau beristana di Tabanan. Sebelum Tabanan apa namanya? Dulu itu di Pucangan Buahan. Pucangan istananya, Buahan. Istana Pucangan Buahan. Sekarang namanya Desa Buahan. Pucangan Desa Buahan. Oke. Nah, beliau kemudian beristana di sana 1343. Kemudian pada saat itu kan terjadi kekosongan kekuasaan di Majapahit, di Bali. Nah, lama tidak ada berita dari Majapahit. Kemudian tahun, kalau tidak salah 1350 apa 52, 7 tahun setelah penyerangan itu baru kemudian Majapahit mengirimkan Adipati sebagai penguasa Bali. Mahapati Gajah Mada balik dulu tuh ke Majapahit. Setelah selesai penyerangan itu 7 tahun kosong. Gajah Mada dan Aditya Warman kembali ke Jawa. Pada saat mereka kembali ke Jawa, kalau saya baca dari sejarah itu, ternyata ada pecah kongsi antara Gajah Mada dan Aditya Warman. Ada semacam crash lah. Akhirnya Aditya Warman kemudian kembali ke Sumatera menjadi raja di Sumatera. Itu sehingga waktu itu seolah-olah Majapahit itu dibagi dua sebenarnya. Bagian barat itu Majapahit, Aditya Warman. Nah, bagian di wilayahnya Aditya Warman. Bagian dari Majapahit ke timur dikuasai Majapahit. Mahapati Gajah Mada. Tapi tetap Sumatera itu dianggap sebagai raja bawahan oleh Majapahit. Karena pusatnya di Majapahit. Jadi mungkin di Bali itu? Kalau di Bali itu kan setelah 7 tahun kosong, baru kemudian dikirimkanlah Adipati. Seorang Adipati yang merupakan putra dari gurunya Gajah Mada. Karena kan di Bali itu kan banyak para Arya yang menang perang itu. Mungkin kalau dikirimkan lagi orang lain sebagai Adipati dari kesatria gitu kan, mungkin terjadi kecemburuan. Kalau ini analisa saya, akhirnya dikirimkanlah seorang Brahmana untuk menjadi Adipati di Bali. Beliau yang kemudian yang kita kenal sebagai Dalem Kresna Kepakisan. Jadi beliau itu kan adalah seorang Brahmana dahulunya, putra dari gurunya Majapahit. Itu putra dari gurunya Majapahit. Guru Majapahit itu bernama Sri Soma Kepakisan. Seorang Brahmana.
Empu semua ke Pakistan gitu. Empu ya. Waktu nikah ya. Dulu kan empu itu Brahmana. Betul. Empu semua ke Pakistan itu Brahmana, gurunya Majapahit, putra-putranya yang kemudian diberikan kedudukan sebagai adipati, ya, yang tertua di Blambangan, di Pasuruan, yang nomor 2 di Blambangan, yang nomor 3 seorang putri itu ditaruh di Sumbawa, yang paling kecil ditaruh di Bali bernama yang paling kecil di Bali. Ya, dalam Sri ke Pakistan. Laki-laki dalam Sri ke Pakistan. Ya, ini ke-13 Sri Krishna ke Pakistan. Sri Krishna. Ketut Sri Krishna ke Pakistan. Karena anak paling kecil anak nomor 4. Tahun 1350 apa 52. 1350 kemudian pelantikan 1352. Oke. Sehingga pada saat itu kemudian di Bedahulu. Bukan di sebelum gel-gel itu ya. Di apa namanya? Semarapura, Kelungkung. Bukan, Kelungkung setelahnya. Setelah Kelungkung? Ya. Arah ke Karangasem lagi tuh? Nggih, di apa namanya tuh? Saya lupa namanya itu. Ya. Kok mendadak lupa ya? Mungkin ya ntar lagi ingat. Saya ingat. Iya, terus lanjut tuh. Ketut Sri Krishna. Ya, dalam Ketut Krishna ke Pakistan. Dalam Ketut atau disebut Sri Krishna ke Pakistan. Iya. Nah, beliau kemudian menjadi adipati. Jadi Bali posisinya sebagai provinsi, bukan kerajaan. Bukan kerajaan bawahan, tapi waktu itu berfungsi sebagai provinsi. Karena kalau kerajaan bawahan dipimpin oleh seorang raja bawahan, nah, kalau provinsi dipimpin oleh adipati. Adipati Bali namanya. Adipati. Ya. Nah, setelah itu kan baru kemudian para menteri-menteri ini, para Arya yang berjasa memenangkan perang ini diangkat sebagai menteri-menterinya. Salah satunya adalah Arya Kenceng tetap di Tabanan, menjadi Anglurah di Tabanan. Gitu. Nah, generasi ketiga kemudian dari Pucangan baru kemudian istana itu dipindah ke pusat kota Tabanan sekarang ini. Di sana generasi ketiga, raja ketiga yang pindah. Karena mungkin dilihat dari apa istilahnya geografisnya, karena kalau kita lihat kota Tabanan sekarang itu di timurnya itu kan jurang sebenarnya. Betul. Sebentar tuh, yang ke Tabanan ini Arya Kenceng kan yang tadinya tuh. Yang Arya Kenceng awalnya menjadi penguasa di Tabanan. Pada waktu itu ya menjadi menterinya dari Adipati Sri Krishna ke Pakistan. Adipatinya Sri Krishna ke Pakistan membawahi Bali. Gitu. Arya Kenceng kemudian membawahi Tabanan. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian generasi ketiga, nah tahunnya ini yang tidak tercatat di tahunnya. Kalau yang pembangunan Kerajaan Tabanan kan sudah jelas tahun 1343. 1343. Ya, kemudian pindah ke kota Tabanan yang sekarang. Itu kan dulu Pucangan itu kira-kira sekian kilo ke utara dari kota Tabanan sekarang. Generasi ketiga kemudian baru pindah ke kota Tabanan sekarang. Yang sekarang menjadi istana pusat itu menjadi Gedung Mario. Dulu Gedung Mario itulah siapa yang menjadi raja, beliau ada di sana. Kemudian adik-adiknya ini kok bikinlah sebelah-belah Puri Anom, Puri Kaleran, Puri Anyar, Puri Dangin, Puri Mecutan, gitu kan? Dan Puri Denpasar. Jadi di Tabanan pun ada namanya Puri Denpasar. Denpasar itu kata dari Den dan Pasar. Jadi sebelah utara pasar gitu. Karena kan Puri itu pasti di depannya ada pasar. Itu sehingga yang itu keturunan ketiga tuh. Ya, generasi ketiga. Kalau puri-puri yang saya sebut tadi itu generasi selanjutnya nih, termasuk Puri Anom ini generasi terakhir, pecahan terakhir dari kerajaan dari raja-raja seperti ini. Tabanan. Jadi kalau kita lihat sebelum Belanda itu mungkin ada sekitar 20 orang raja. Tergantung nih dari mana kita menghitungnya. Antara 20 sampai 21 orang raja sebelum kemudian kerajaan Tabanan diruntuh
karena diserang oleh Belanda tahun 1906. 1906. Ya, jadi kerajaan Tabanan yang berdaulat penuh itu berdiri tahun 1343 dan kemudian runtuh tahun 1906. Nah, setelah 1906 baru kemudian kan dikuasai Belanda. Gitu. Baru kemudian ada pengangkatan regen-regen oleh Belanda. Jadi tahun 1928 atau 1920. Baru kemudian ada regen-regen yang ya diambil tetap juga dari keturunan raja-raja setempat. Tapi kan masih raja waktu nih, 1906 nih. 1906 masih raja terakhir. Oh, raja terakhir tuh. 1906 sebelum beliau kemudian meninggal di Denpasar karena beliau nguput raga. Oh. Jadi karena beliau itu gini. Harakiri tuh. Ya, harakiri. Pada saat puputan Badung mengadakan kalah Badung ini, Denpasar, Puri Denpasar hancur, Puri Pemecutan juga hancur. Kemudian Belanda dari Badung ini bergerak menuju Tabanan. Nah, Raja Tabanan itu 1906 yang bernama I Gusti Ngurah Rai, nama walakanya. I Gusti Ngurah Rai. Tapi kemudian karena siapa yang jadi raja, gelarnya adalah I Gusti Ngurah Agung Tabanan. Oh. Sehingga raja mencatat namanya I Gusti Ngurah Agung, tapi nama sebenarnya I Gusti Ngurah Rai. Oh. Beliau kemudian diajak berunding gitu loh. Kan waktu itu kan pasti sudah ada agen-agen proksinya Belanda itu. Itu diajak berunding sama Belanda sebelum perang nih gitu. Beliau berangkatlah ke Beringkit. Perundingannya di Beringkit. Nah, karena oleh Belanda tuh. Karena tidak sepakat beliau dalam perundingan itu, beliau mau pulang. Karena sebenarnya beliau sudah siap-siap untuk perang ini. Jadi puri-puri itu, Puri Anom, Puri Kalian sudah berjaga-jaga di daerah Dangin Dalem itu untuk berjaga-jaga untuk perang dengan Belanda. Perang nanti di mana tuh? Di Puputan? Kan kalau pada saat Belanda nanti menyerang ke Tabanan udah siap perang gitu. Sudah berjaga-jaga pasukan gitu. Iya. 1906 nih kan. 1906 ini. Cuman beliau itu kemudian diundang untuk untuk berunding di Beringkit. Nah, pada saat perundingan itu tidak ketemu, beliau pulang. Beliau maunya kembali ke Purinya untuk persiapan itu, akhirnya beliau ditangkap. Ditangkap, kemudian dibawalah ke Denpasar. Puri Denpasar yang sudah hancur itu. Beliau kaget melihat purinya. Puri Denpasar di Tabanan tuh. Nah, Puri Denpasar di Denpasar. Oh, di Denpasar. Puri Denpasar itu yang kemudian beliau mungkin di sana beliau merasa terperdaya. Sehingga akhirnya beliau disampaikan bahwa oleh Belanda itu beliau akan dibuang ke Lombok, sementara nanti dikembalikan lagi di kerajaannya beliau setelah semuanya aman. Cuman beliau sebagai seorang ksatria kan merasa terluka gitu, bahwa tidak ada gunanya kalau artinya raja tidak boleh ditangkap. Jadi buat beliau itu sudah penghinaannya beliau muput raga bersama putra mahkota. Jadi waktu itu ada dua yang meninggal. I Gusti Ngurah Agung Tabanan atau nama walaka beliau I Gusti Ngurah Rai. Kalau sekarang disebut sebagai I Gusti Ngurah Rai Perang karena beliau meninggal pada saat zaman perang. Dan putra mahkota I Gusti Ngurah Gede Pegeg juga ikut muput raga. Jadi bedanya kalau di Denpasar itu raja dan rakyat puputan. Kalau di Tabanan itu raja dan putra mahkota yang muput raga. Gitu. Nah, sehingga kemudian di Puri Tabanan itu yang Gedung Mario itu namanya dulu Puri Agung Tabanan atau Puri Agung Singasana Tabanan. Kemudian Belanda diberitakan kemudian bahwa sebelum beliau bunuh diri itu muput raga itu beliau memotong kukunya, menyampaikan ke distrip namanya Kiai Dode sampaikan ke saudara-saudara saya bahwa saya sudah tidak ada. Disampaikan, tapi berita ke Tabanan itu kalau saya baca-baca dari Baba itu dinyatakan raja menyerah gitu. Ya kan? Sebenarnya ini dua hal yang berbeda ini. Tapi pintar Belanda ini. Bikin raja menyerah sehingga akhirnya pasukan itu dibubarkan. Karena bingung kan nggak ada pemimpinnya udah nggak ada. Pasukan itu dibubarkanlah di Puri di sebelah barat pasar itu ya, di Puri Anom pasukannya dibubarkan. Pasukannya dibubarkan karena raja sudah sudah meninggal.
Kan Raja sama Putra Mahkota meninggal. Sudah meninggal. Siapa yang melanjutkan ini? Nah, tunggu dulu. Setelah itu, Belanda pintar nih. Begitu tidak menunggu waktu, langsung Belanda masuk ke Tabanan. Semua istana ini kok dijarah, dibakar oleh Belanda. Jadi kebingungan ini yang dimanfaatkan oleh Belanda. Kemudian 1907. 1906. Langsung hari Masih itu. 1906. Iya, begitu Raja ditangkap, Belanda langsung menyampaikan proksinya, Raja sudah menyerah. Masuk ke Puri langsung dibakar, dijarah semua sampai habis. Nah, kebetulan yang tersisa di Puri Singgasana itu 2 orang putri. Tinggal 2 orang putri dari permaisuri di Puri Singgasana. Akhirnya 2 orang putri ini 2 orang putri ini keturunan Raja. Iya, ya Raja terakhir ini. Ya. Kemudian pindahlah ke Puri Anom, ya gitu. Dua-duanya tuh. Dua-duanya pindah ke Puri Anom. Sehingga tinggallah di Puri. Kemudian membuat Saren Taman. Ini menjadi Saren Kauh sekarang. Saren Kauh sekarang. Nah, dari 2 putri ini, satu kemudian jatuh cinta dengan Nikit yang perpendek aja jatuh cinta dengan orang Belanda. Kemudian kawin lari, kan waktu itu kan nggak boleh ya. Kawin lari. Akhirnya sekarang keturunannya ada di Belanda. Oh, ada di Belanda dong. Berarti namanya ikut Tuan Kremer. Tuan Kremer dong. Ya. Dan yang paling besar kakaknya tetap di Puri Anom menikah dengan sepupunya di Puri Anom gitu. Tinggal sekarang di Puri Anom Saren Kauh gitu. Nikah tahun 1910 kemungkinan beliau menikah. Kurang lebihnya. Ada juga putra-putra raja. Itu namanya di Puri Dangin. Itu di Puri Dangin. Putra raja dari istri yang lain. Kan raja kan mungkin istrinya satu aja. Betul. Putra-putra raja yang lain itu masih tinggal di Puri Dangin Tabanan. Tuh, nah Puri Dangin itu sekarang ada masih di Tabanan dan di Jeku. Itu yang ini yang cerita kerajaan Tabanan. Jadi kalau kita baca ada tuh di Pemprov Bali ada itu yang pernah baca. Pemprov Bali pernah membuat bukunya, kalau nggak salah itu Babat Kearyan Tabanan gitu judulnya. Jadi diceritakan 1906 dianggap berakhirlah kerajaan Tabanan dari tahun 1343 sampai 1906. Nah, setelah nikah tuh mendiksi raja lagi tuh. Kemudian kan Belanda kemudian membuatlah Sepbestur. Artinya itu? Pemerintahan sendiri. Besturder. Namanya Sepbesturder Landschappen kalau nggak salah. Saya juga bukan ahli sejarah sebenarnya. Hanya sekedar baca saja. Jadi tahun 1928, 1932 itu Belanda membuatlah Besturder. Besturder diambil dari keluar dari keluarga terdekat juga. Nah kalau di Denpasar itu kan I Gusti Ngurah Halid, keponakan Raja yang Puputan, itu putra dari raja sebelumnya. Itu yang diangkat menjadi regen Besturder di Karangasem, sehingga waktu itu ada 8 kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan oleh Belanda. Sehingga Belanda memilih ada 8 Besturder. Di Tabanan itu sendiri dong? Ya, di seluruh Bali. Oh, seluruh Bali. Makanya sekarang ada 8 kabupaten kan? Itu sebenarnya di 8 kabupaten itu diambil dari wilayah-wilayah para regen itu, Besturder itu. Yang Besturder itu dia sebutannya dipimpin oleh seorang regen. Nah, kalau di Tabanan regen kemudian itu dipilih yang beliau bernama I Gusti Ngurah Ketut dari Puri Pemecutan Tabanan. Beliau kemudian menjadi regen, diangkat sebagai di Denpasar I Gusti Ngurah Halid. Di di Karangasem, Buleleng kan ada 8 tuh regen. Badung, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Gianyar, Buleleng, Bangli, Jembrana. Itu bentukan Belanda tuh? Artinya karena zamannya 1921. 1928-32 itu saya lupa.
Artinya pada saat itu kan ya namanya kita dikuasai oleh Belanda gitu kan. Tapi tetap regen-regen itu diambil dari keluarga-keluarga terdekat raja. Ya tentu dengan syarat-syarat administrasi, syarat pendidikannya harus jelas gitu. Sehingga banyak regen-regen itu diambil dari keponakan-keponakan raja terdahulu biasanya. Gitu. Kemudian di Tabanan itu sendiri tuh? Ya sudah itu Igu Sunan Ketut dari Puri Pemecutan lah yang diangkat sebagai regen. Nah kemudian Belanda meningkatkan lagi status Selbestur itu menjadi daerah Swapraja. Kalau dulu tadi Selbesturder itu dipimpin oleh seorang regen. Nah sekarang daerah Swapraja itu dipimpin oleh seorang raja. Nah regen-regen ini ditingkatkan statusnya menjadi raja. 1928 gitu. 1930 sekian. 1930. Saya detailnya nggak Ya. Dan regen-regen ini yang kembali diangkat sebagai raja. Dan raja pertama di waktu niki Ring Tabanan? I Gusti Ngurah Ketut niki. I Gusti Ngurah Ketut. Nah kemudian dari Puri Pemecutan. Kemudian Kemudian gelar-gelar beliau diberi gelar khusus sendiri-sendiri. Untuk Badung dan Tabanan, khusus Badung dan Tabanan diberi gelar Cokorde. Jadi sebenarnya nama Cokorde itu hanya untuk gelar Raja Tabanan dan Badung. Yang memberikan gelar itu siapa tuh? Ya pemerintah Belanda. Belanda tuh, iya. Untuk yang lainnya, untuk Buleleng, Karangasem, Bangli, Jembrane diberi gelar Anak Agung dan Gianyar Anak Agung. Betul. Sehingga dulu kan kalau di Gianyar itu rajanya Dewa Manggis, gitu kan? Sekarang menjadi Anak Agung Gede Agung. Karangasem I Gusti Agung siapa gitu kan? Karena Karangasem diberikan gelar Anak Agung Agung Anglurah Karangasem. Kalau nggak salah regen pertama di Buleleng itu I Gusti Putu Jelantik. Kemudian mendapat gelar Anak Agung Putu Jelantik. Bangli juga mendapat gelar Anak Agung. Dulu kan Dewa siapa jadi Anak Agung. Jembrane juga begitu. Jembrane I Gusti Bagus siapa menjadi Anak Agung Bagus. Nah hanya Karangasem yang mendapat tambahan, jadi Anak Agung Agung Anglurah gitu. Agungnya 2 kali. Agungnya 2 kali. Anak Agung Agung Anglurah siapa gitu kan. Nah untuk Klungkung gelarnya adalah Dewa Agung. Itu yang buat Belanda tuh? Ya, saya cerita yang terakhir ini yang tahun 30-an itu. Artinya bukan Belanda yang buat ya, karena memang waktu itu kan Belanda yang menguasai Bali waktu itu. Itu sehingga akhirnya begitulah. Ini saya bicara sejarah ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita sejarah ada like and dislike ada. Ya, kalau saya berbicara yang saya baca. Dari versi ide lah. Bukan dari versi saya, dari yang saya pernah baca. Kan di sana ada Clifford Geertz, buku-bukunya Negara Teater, kemudian ada Bali di abad ke-19. Itu buku-bukunya ada, baca di semua apa yang saya sampaikan itu persis sama. Karena saya tidak mengalami kejadiannya, ya nggak mungkin loh saya cerita. Saya cerita berdasarkan yang pernah saya baca. Kalau referensinya ya itu seperti Bali abad ke-19. Nah setelah nikah di Ring Tabanan ada raja tuh, ada raja lagi. Ya setelah itu kemudian posisinya menjadi raja lagi kan. Nah sehingga Puri Pemecutan ini kemudian yang nyaluin menjadi Puri Agung sekarang. Tabanan gitu, karena dianggap masyarakat ini kan bagaimana juga kan semeton-semeton puri-puri yang lainnya juga menerima dan mengakui, mengamini kan, jadi anggap beliau lah yang kemudian setelah nikah ada raja lagi. Ya jadi ada Cokorde. Setelah itu baru kemudian disebut sebagai Cokorde Ngurah Ketut. Berarti Ring Tabanan Cokorde tuh. Cokorde. Kalau ide sendiri? Yang Anak Agung Ngurah. Anak Agung Ngurah tuh. Artinya gini, nama-nama itu kemudian terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Perubahan banyak. Contoh di Badung dan Pasar dulu semuanya namanya I Gusti Ngurah. Tadinya. Kemudian
karena situasi entah bagaimana, I Gusti Ngurah itu berubah semua jadi Anak Agung Ngurah. Gitu. Kalau menurut yang saling nyeluk nih, karena raja-raja yang lain namanya Anak Agung, I Gusti Ngurah semua jadi Anak Agung Ngurah. Kalau tiang lihat juga di Klungkung, dulu kan namanya Dewa semua, rajanya namanya Dewa Agung, ya kan? Dewa Agung, putra-putranya pasti Dewa gitu. Tapi kemudian berubah menjadi Cokorda. Jadi sekarang bingung, orang mengira kalau Cokorda Tabanan itu, atau Cokorda Badung, atau Cokorda Denpasar, itu sama dengan beda karena kalau di Badung, Tabanan dan Denpasar, Cokorda itu adalah gelar yang Mabiseke Ratu gitu, yang bergelar raja. Sementara di sisi lain, di kabupaten lain, Cokorda itu nama anak-anak gitu loh, nama bangsawan. Gitu, iya. Sama dengan dahulu Anak Agung Gede itu adalah nama raja di Gianyar. Anak Agung Gede Agung itu nama raja. Tapi di Badung menjadi nama bangsawan biasa gitu. Jadi kekacauan nama itu terjadi kemudian. Kalau sebelum eranya Belanda kan dua nama. Ada dua nama tuh. Hanya ada dua nama bangsawan tuh. Kalau tidak Pradewa, ya pasti I Gusti. Karena I Gusti ini kan keturunan raja-raja Jawa. Kalau Pradewa ini keturunan Brahmana dari Jawa. Itu Tabanan itu keturunan Singosari. Karena Aditya Warman itu keturunan Singosari. Aditya Warman itu keturunan Singosari, sehingga Tabanan ini sebenarnya keturunan Raja Singosari. Kalau seperti Karangasem, Buleleng, Jembrana itu keturunan Kediri, keturunan Airlangga. Sehingga namanya semua I Gusti. Nah, yang keturunan Brahmana semuanya namanya Pradewa, Dewa. Setelah zaman Belanda baru Kacawala ini. Nama itu saling siapa aja bisa mengklaim atau dan bahkan sekarang banyak nama-nama baru. Betul. Banyak nama baru karena gini, wajar juga. Karena dulu kan aturan itu ditetapkan oleh otoritas. Otoritas itu adalah kerajaan. Nah, sekarang kerajaan kan sudah tidak ada. Yang ada otoritasnya republik, pemerintah. Sehingga orang membuat nama apa aja sekarang boleh. Contoh mungkin kalau ada orang di Jakarta lahir, kemudian dia namanya siapa? Anggaplah bukan orang Bali, siapapun dia bikin kemudian akte lahirnya Ide Bagus siapa di Jakarta gitu kan? Agung. Atau Anak Agung siapa? Agung Agus. Janganlah bikin Anak Agung Supratman gitu kan. Kalau di Jakarta nama apa aja kan pasti boleh. Kemudian dia pindah ke Bali, dia jadi Anak Agung ya. Nah, itu realita. Jangan bicara realita. Iya, betul. Itu, dan kebetulan juga di Bali kan sekarang sudah mulai artinya karena otoritasnya tidak ada, walaupun masih sedikit gitu kan. Bedanya di Bali adalah di Bali itu kan budayanya kuat, budaya. Betul. Adat dan budaya dengan agama ini kan bercampur kuat. Sementara adat, budaya dan agama ini berbasis sejarah. Kan? Sambil tuh. Berbasis sejarah. Kenapa bangsawan-bangsawan Bali ini masih mendapat tempat di masyarakat? Karena kita ini menganut budaya yang berbasis sejarah. Budaya yang berbasis sejarah. Kan beda dengan daerah-daerah lain. Daerah lain mungkin bangsawan-bangsawan tuh hilang sudah. Banyak yang hilang, kecuali di Jawa ya. Di Jawa pun hanya ada beberapa keraton yang besar. Kok di Bali kan hampir banyak sekali keraton. Betul. Puri banyak sekali. Betul. Itu karena setiap kerajaan tuh punya puri-puri bawahan, kemudian punya puri-puri saudara-saudaranya. Seperti di Gianyar kan ada puri Gianyar, ada puri Ubud, ada puri Peliatan, ada Belah Batu. Itu semua punya apa istilahnya? Puri yang lain banyak tuh. Banyak sekali. Kenapa? Karena masing-masing punya masyarakat. Itu sebenarnya teori itu sudah dipaparkan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika, dengan bukunya Negara Teater itu. Jadi struktur kerajaan Bali itu memang unik, tidak seperti kerajaan-kerajaan Eropa. Kalau di Eropa itu hanya ada satu raja, tapi kalau di Bali itu raja itu bertingkat-tingkat, maka dianggap sebagai struktur teater. Raja di satu tempat, mungkin di tempat yang luas itu ternyata bukan raja, dia ternyata adipati. Sama kayak dulu Bali itu bukan Raja Bali, adipatinya dari kerajaan Majapahit.
Setelah Majapahit runtuh, Bali kemudian menjadi raja. Raja Bali menjadi raja dari pulaunya, kemudian Tabanan, Badung dan sekitarnya itu menjadi raja-raja bawahan. Setelah kerajaan Bali runtuh, waktu pemberontakan Maruti itu kan hilang kerajaan Bali itu runtuh. Akhirnya raja-raja ini menjadi raja-raja kecil sendiri-sendiri. Bandung masing-masing itu. Ini yang kemudian oleh Belanda yang diakui sebagai Aste negara, 8 negara. Jadi 8 raja di daerah. 8 negara di Pulau Bali itu dianggap ada 8 kerajaan setara yang menjadi kabupaten sekarang. Jadi jangan kita melihat, itu Belanda. Enggak, itu kan zamannya berbeda. Pada saat itu tuh kan masing-masing itu adalah kerajaan-kerajaan mandiri. Tabanan mandiri, Badung mandiri, semua mandiri, Kelungkung mandiri. Sehingga pada saat mereka membuat kontrak dengan Belanda, itu ada kontraknya loh. Yang salah tahun 1800 sudah ada kontrak. Itu kontrak antara Belanda dengan negara-negara ini. Jadi jangan dianggap, kita bekerja sama dengan penjajah. Enggak, waktu itu Bali itu belum dijajah. Belum dijajah tuh? Iya, Bali itu baru tahun 1906 itu baru mulai dijajah oleh Belanda. 1906? Ya. Mulai ada ekspedisi. Tapi sebelum 1906 sudah ada Belanda? Sudah ada Belanda, tapi sebagai negara-negara merdeka. Sama dengan kita sekarang punya kontrak perdagangan dengan Amerika, dengan Cina. Bukan berarti kita di bawah Cina. Kita sebagai dua negara. Zaman dulu itu sudah ada seperti itu? Sudah ada kontrak. Kontrak. Ada di buku Bali abad ke-19. Lihat kontraknya. Kontrak Met Tabanan, kontrak Met Badung. Abad ke-19? Abad ke-19. Tahun 1800 sekian. Waktu itu Belanda ke Bali dagang? Dagang. Jadi kita bikin kontrak dengan Belanda bahwa yang boleh masuk, yang hanya boleh, jadi sudah monopoli sebenarnya Belanda. Berarti dia dagang dulu baru menjajah? Dagang dulu baru menjajah. Nah, Perang Puputan itu baru terjadi setelah ada perubahan politik di Belanda. Dulu kan VOC. Setelah VOC itu bangkrut, diambil alihlah oleh pemerintah Belanda, oleh kerajaan Belanda. Tahun 1800, abad ke-19 itu ada kemudian perubahan politik di Belanda. Ada namanya Pax Nederlika. Jadi mereka itu ingin istilahnya, mereka orang-orang yang paham Pax Nederlika ini kemudian bertanya, loh kok Bali ini masih merdeka? Padahal sebelumnya POC hanya jual dagang aja. Dagang aja, kita punya kontrak aja. Mereka bertanya, kok Bali ini merdeka? Perang pertama di Bali atas Belanda tuh? Di Buleleng, tahun 1800 sekian. Yang perang Jagaraga itu saya lupa, 1830 atau berapa itu. Itu sebenarnya perang pertama ekspedisi Pax Nederlika itu. Berarti pertama kali Belanda melakukan perang dengan Buleleng. Nah, dan Buleleng itu saat itu rajanya adalah Karangasem. Jadi agak ribet kan? Kerajaan Buleleng pada saat perang dengan Belanda itu rajanya dari Karangasem. Di Buleleng belum ada raja tuh? Sudah ada dulu, cuman karena sejarah ada pertikaian internal, akhirnya kerajaan Buleleng itu sempat dikuasai oleh kerajaan Karangasem. Gitu. Jadi agak rumit, kita tidak bisa menilai, wah ternyata raja-raja dulu berkongsi dengan Belanda, bukan begitu. Dulu itu masih setiap kerajaan itu merdeka dan berhak mereka punya kontrak dagang dengan negara-negara lain. Cuman kebetulan waktu itu kita sialnya bukan kebetulan, kita berkontrak dengan Belanda. Coba kita berkontrak dengan Inggris mungkin berbeda. Gitu. Inggris sudah ada dong? Sudah ada. Akhirnya kan negara-negara Eropa itu berlomba-lomba untuk ke Asia waktu itu kan. Cuman kita kemudian daerah Hindia Belanda ini kemudian diserahkan kepada Belanda. Indonesia ini, daerah Indonesia ini diserahkan kepada Belanda. Kalau perang pertama 1800-an tuh berarti tidak ada 3,5 abad dong? Enggak, nah kalau Bali enggak dijajah 3,5 abad. Kita baru benar-benar terjajah tahun 1906 di Bali. 1906? Ya, abad ke-19 dong ya? Iya. Bali total ditaklukkan Belanda tahun 1908. Puputan Kelungkung. Puputan Kelungkung dong? Iya. 1908. Baru 1908 Bali secara keseluruhan bisa dikalahkan oleh Belanda. 1908 dengan adanya Puputan Kelungkung. Jadi Kelungkung terakhirlah Puputan.
Kan dulu puputan Jagaraga pertama di Buleleng, kemudian puputan Badung ya di Denpasar, Puri Denpasar, Puri Pemecutan, baru kemudian Tabanan mungkin tidak dianggap puputan, padahal yang puputan adalah rajanya dan putra mahkota. Mungkin beliau juga berpikir ya kalau saya perang juga kalah, rakyat saya menderita, lebih baik saya saja yang. Wah, luar biasa. Itu pengorbanan Raja Tabanan yang mungkin di Puri Denpasar tuh. Beliau puputnya di Puri Denpasar. Artinya beliau kalau beliau itu mau enak, hidupnya enak, ya beliau tinggal ke Lomboknya sebentar, balik lagi jadi raja lagi. Betul. Tapi beliau punya prinsip bahwa kehormatan itu jauh lebih berharga daripada nyawa. Ya, waktu itu raja tidak boleh Raja tidak boleh. Kehormatan raja itu padanannya nyawa. Daripada saya terhina, lebih saya mati. Begitu kalau sekarang mungkin dianggap bodoh kan? Kalau sekarang karena berbeda, moralitasnya beda. Tapi kalau zaman dahulu saat itu memang itu kode etik seorang kesatria itu begitu. Kalau Anda kalah ya Anda bertanggung jawab. Daripada dipermalukan, saya lebih baik kehilangan nyawa. Jadi kalau menurut saya pribadi, bedanya di Tabanan yang puputan adalah raja dan putra mahkota. Tidak mengajak rakyatnya. Kalau rajanya diajak pasti. Kalau rakyatnya diajak pasti semua, karena semua sudah siap puputan di Tabanan. Puri-puri masyarakat sudah siap puputan. Luar biasa. Kepintaran dari Belanda saja. Mungkin aja raja waktu itu sudah ke Denpasar dan melihat kekuatan senjata, kekuatan tentaranya dan Belanda, melihat kehancuran puri-purinya gitu kan. Nggak mungkin lah rasanya Tabanan melawan ini. Mendingan saya aja lah yang. Wih, luar biasa. Saya kira beliau pasti begitu punya prinsip. Iya kan? Kalau beliau takut mati gitu kan, ya beliau tinggal menyerah aja sama Belanda. Toh nanti habis itu dikembalikan lagi tahtanya. Karena janjinya Belanda, saya akan kembalikan lagi tahtanya. Itu pengorbanannya luar biasa. Tapi beliau tidak mau, lebih saya meninggal. Jadi begitulah seorang kesatria. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat itu ya menilai kejadian dahulu itu dari perspektif sekarang. Jangan berbeda. Makanya saya bilang kalau zaman sekarang dia gak bodoh itu. Pura-pura aja kalah, habis itu kita perang lagi. Betul. Tapi kan berbeda perspektifnya. Kemudian banyak orang mengira bahwa kerajaan Bali juga bekerja sama dengan penjajah. Enggak, itu setara itu. Kontrak-kontraknya jelas. Kontrak Belanda dengan kerajaan-kerajaan Bali. Itu kontrak ekonomi sebenarnya itu. Dagang itu. Sama dengan kita bikin kontrak dengan kerajaan negara-negara lain kan. Hebat ya, zaman dulu sudah ada kontrak-kontrak ini. Sudah ada kontrak. Nah, setelah anggaplah niki 8 daerah atau 8 negara. Asto negara di Bali ini dijajah tuh. Berarti semua dalam naungan semua di bawah Hindia Belanda. Bukan VOC. Tahun 1906. 1908. Jadi 1908 resmi Belanda mengalahkan seluruh Bali. Dan 1932 kalau tidak salah Belanda kemudian membentuk negara Bestur. Negara Bestur awalnya. Bestur der Landskapen kan itu. Yang 8 itu 8 regen. Kemudian ditingkatkan menjadi daerah Swapraja yang dipimpin oleh raja. Di mana itu tuh? Itulah di 8 daerah. Di 8 nih ke. Kemudian para raja ini diangkat sumpahnya di Pura Besakih. Kalau lihat di Google ada pengangkatan sumpah itu ada di pelantikan raja. Raja itu di Pura Besakih. Nah, itu pengangkatan sumpah ya, kejadiannya begitu waktu itu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu MyWorld TV dimanapun berada, itu sejarah adalah perjalanan masa lalu yang bisa kita pakai untuk tatanan etika dan proses pengambil keputusan hari ini. Apapun sejarah kita, itulah nasib kita hari ini. Betul. Kalau umpamanya makin kita meloncat tuh ke hari ini tuh. Hubungan itu kan sejarah luar biasa. Bagaimana memperjuangkan Ibu Pertiwi, semangat, pengorbanan, semua ada di sana tuh. Nah, sekarang peran serta keluarga kerajaan pengaruhnya terhadap anggaplah Ring Tabanan nih gitu. Pengaruhnya terhadap ekonomi, budaya tuh. Punah ini gitu. Jadi gini, kalau
Nah, Tiang mungkin hanya bisa cerita Puri Tiang ya. Puri Anom. Karena ya Puri Anom lah. Artinya peran serta dalam pembangunan dari zaman kerajaan ke masa kini kan. Kalau zaman kerajaan dulu kan sudah jelas bahwa kita kan bagian dari keluarga raja, terdekat raja waktu itu. Jadi ya tentu kita bertanggung jawab untuk urusan ekonomi. Makanya di depan Puri Anom itu ada pasar. Betul. Ada pohon beringin. Betul. Jadi di sana sebenarnya Puri itu bisa melihat dinamika ekonomi itu di pasar itu. Pasarnya di mana tuh? Itu depan Puri Anom itu. Di pohon beringin itu. Oh iya iya. Oh itu dulu pasar. Pasar itu dulu. Sebelum dipindahkan oleh Belanda ke pasar Senghor sekarang. Jadi kalau saya baca di Babat itu, kalau ekonomi lagi bagus, ramai pasar itu. Tapi begitu pasar itu sepi gitu. Sekarang masih ada pasar tuh? Sekarang pasarnya kan udah nggak ada. Udah nggak ada dong ya? Ada, makanya di sana ada Balai Bengong. Balai Bengong itu untuk beliau duduk kan, biasa zaman feodal itu kan. Iya. Nah itu, zaman kemudian setelah era penjajahan Belanda itu di Puri Anom itu di awal itu kan menjadi punggawa di sempat dulu di daerah Selamade, Bajra gitu ya. Kemudian menjadi itu karena kita semua masih dalam penjajahan Belanda. Tapi dalam proses itu mulai muncul ide-ide tentang nasionalisme, kan? Karena beberapa orang tua kami dulu, leluhur lah, itu sudah mulai belajar ke Jawa. Kalau nggak salah tahun 20-an tuh beliau sudah belajar ketatanegaraan di Jawa. Karena dulu untuk menjadi punggawa itu nggak bisa sembarangan. Harus belajar dulu. Kalau nggak salah di Pasuruan, kalau tidak salah. Pasuruan tuh udah jadi penggawa itu. Nah, penggawa. Dari situ kemudian mungkin beliau mulai berdekatan dengan ide-ide tentang nasionalisme ini, tentang Indonesia ini. Sehingga akhirnya putra-putra beliau tuh banyak yang kemudian terjun ke dalam perlawanan terhadap Belanda. Makanya punggawa Puri Anom itu sempat dipenjara oleh Belanda. Oh, sempat tuh. Itu dipenjara, dibuang ke Buleleng. Nah, kemudian di Puri Anom itu banyak yang kemudian terlibat dalam pergerakan nasional. Sehingga yang saya catat itu ada di level kakek-kakek ya, tuaya kayak kami bilang. Itu ada 5 yang ini. Yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan itu, ada 2 yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Yang 3 lagi itu beliau terlibatnya tidak resmi ya, terlibat di Laskar Rakyat. Kalau yang 2 ini memang bergabung dengan apa istilahnya dulu ya, sebelum TNI itu apa namanya, Tentara Rakyat Indonesia. 1 gugur di dalam perjuangan. Sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pancakatita. Yang 1 lagi baru meninggal. Beliau berusia 104 tahun meninggal. Dan beliau adalah salah satu saksi sejarah yang ikut dalam pertempuran di hutan Lengkong bersama Daan Mogot. Kemudian ikut dalam bersama Alex Kawilarang segala macam dalam long march ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Dan beliau terakhir berpangkat mayor. Pensiun aja tahun 64, bayangkan. Tahun 64 tuh. Dan beliau adalah saksi sejarah meninggal. Beliau satu pasukan dengan paman-pamannya Pak Prabowo. Ada 2 paman Pak Prabowo yang meninggal dalam pertempuran itu, termasuk Daan Mogot ya, pahlawan nasional Daan Mogot, Kapten Subianto dan Taruna Sujono. Di mana nih gitu pertempuran? Di pertempuran di Hutan Lengkong. Hutan Lengkong. Itu kan sejarah Taruna itu. Iya. Waktu itu Taruna kakek kami itu I Gusti Ngurah Rai Sidi Carya namanya. Beliau 1 dari 2 orang yang selamat dalam pertempuran itu. Wow. Itu selamat dong. Selamat, dan beliau makanya beliau mendapatkan bintang gerilya langsung dari Soekarno. Iya. Baru meninggal bulan Juli kemarin tahun 2024 nih baru beliau meninggal. Di usia berapa tuh? 104 tahun. Gila. Ya. 104 tahun beliau baru meninggal.
Luar biasa. Dan meninggal dalam tidak sakit. Karena memang sudah tua. Sudah lingsir. Jadi beliau makan, habis itu makan, beliau pergi. Luar biasa. Saya sempat membuat buku, membawa buku beliau. Saya berikan langsung kepada Pak Hashim. Dan tanggal 13 Februari, 1 hari sebelum Pilpres, saya serahkan buku beliau kepada Pak Prabowo Subianto. Langsung saya serahkan. Saya sampaikan, Pak Prabowo, kakek kami satu pasukan dengan paman-paman Pak Prabowo. Wow. Dan kakek kami kebetulan yang selamat. Pamannya Prabowo 2 meninggal. Apa judul buku ini, Kira? Enggak, itu semacam buku yang kita buat sendiri. Autobiografi lah. Autobiografi dari Igusti Ngurah Rai. Sidi ya. Carya namanya. Kebetulan namanya beliau sama dengan Raja Tabanan terakhir. Raja Tabanan terakhir Igusti Ngurah Rai Perang. Beliau Igusti Ngurah Rai Sidi Carya. Sidi Carya. Sidi Carya. Ya, beliau saya serahkan langsung tanggal 13 Februari saya ingat. 2024. 2024. Saya perserahkan. Sebenarnya sempat apa juga, kata beliau itu? Wah, beliau kaget juga. Kenapa kita baru ketemu ya gitu? Karena beliau bilang kita sih berharap waktu itu kalau pas Pak Prabowo datang ke Bali nanti kakek kami sempat bertemu. Bahkan kakek saya sudah menyiapkan khusus cenderamata untuk Pak Prabowo. Cuman karena beliau sudah meninggal, Pak Prabowo mungkin sekarang sudah presiden terpilih kan, tidak mungkin akan sulit rasanya hadir. Akhirnya pada saat beliau ada staf khusus Menhan hadir, kemudian cenderamata itu diserahkan kepada staf khusus Menhan, Pak Menhan. Dan berarti dengan hadirnya staf khusus Menhan, beliau masih ingat tuh. Ya, mungkin. Ya, dengan kesibukan. Ya. Karena beliau kayaknya keterbatasan ya kan, beliau sebagai presiden terpilih kan sudah. Tapi ya seperti itulah saya serahkan ke staf khusus beliau cendeраmatanya, dan beliau juga mengirimkan karangan bunga. Pemerintah setempat tahu tuh? Nah ini sayangnya nih. Justru pemerintah Tabanan abai sama sekali tidak. Karena mungkin tidak tahu. Ya saya kurang tahu ya. Kalau kami sudah melapor ke Kodim ya, Koramil setempat. Tapi sudah ada perhatian dari waktu itu juga ada utusan dari Dandim, kemudian ada juga kirim bunga dari Kodam juga ada. Ya, karena pada saat itu kebetulan pada saat beliau ngaben itu ada acara penting di Nusa Dua kalau nggak salah waktu itu. Mungkin ada Kapolri atau Panglima ABRI datang sehingga tidak bisa hadir. Tura, kalau umpamanya begitu besarnya peran sejarah kerajaan zaman itu tuh, peran serta pemerintah terhadap keluarga kerajaan dan kerajaan itu sendiri saat ini bagaimana tuh? Nah ini, saya ingin cerita lagi. Sebenarnya keluarga kerajaan di Bali itu, khususnya Tabanan sebenarnya, itu sebenarnya dirugikan. Satu, pada saat Belanda kekuasaannya diambil alih oleh Belanda. Kemudian tahun 1964 itu ada Undang-Undang Nomor 2 kalau nggak salah tentang agraria, yang kita sering sebut sebagai land reform. Nah ini, jadi pada saat itu ada pembatasan kepemilikan atas tanah. Jadi kalau tidak salah, satu orang itu hanya boleh menguasai tanah seluas 14 hektar maksimal, dan tidak boleh di luar distrik, di luar kecamatan. Jadi waktu itu kan puri-puri kami itu kan tanahnya banyak kan, dan tidak hanya di kecamatan Tabanan, distrik Tabanan, juga distrik Penebol. Sudah bersertifikat tuh? Waktu itu kan belum ada sertifikat, waktu itu kan masih pipil segala macam lah. Sehingga akhirnya semua lahan-lahan itu diserahkan ke pemerintah. Sebagian mungkin diserahkan ke para penandunya, petani-petani itu. Ada yang diserahkan ke pura-pura, segala macam gitu. Sehingga puri itu kemudian, kalau dulu kan puri itu karena banyak lahannya, sawahnya kan, secara ekonomi bisa bertahan. Nah sekarang semenjak itu kemudian ya puri-puri menjadi
Secara ekonomi sudah tidak berdaya. Secara politik kekuasaannya sudah diambil alih oleh Belanda, kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian dilucuti lagi lahan-lahannya, diambil alih oleh pemerintah melalui land reform. Nah, sementara kewajiban dari Puri itu kan besar. Ya. Satu, kalau kami di Tabanan itu kita bertanggung jawab terhadap pura-pura Sat Kayangan. Ya. Karena keluarga kami itu Pura Batu Karu, Pura Petali, Besi Kalung. Itu hampir semua pura itu, Tanah Lot itu diancengin oleh puri-puri semua. Oh, ininya tuh walinya masih diancengin? Iya, pengancengnya masih puri-puri. Puri itu? Puri. Tanggung jawab puri masih? Ya, tanggung jawab puri. Karena kemudian seluruh laba itu sudah diserahkan kepada desa-desa atau pengempon, sehingga sekarang, dan mungkin masyarakat juga tahu bahwa Puri juga tidak punya apa-apa gitu. Tanggung jawab itu otomatis diserahkan kepada desa. Kami hanya sebagai simbol. Jadi kalau ada acara penganceng, pengerajak gitu. Kalau di Tabanan pengerajaknya Ide Cokorde Tabanan. Penganceng-penganceng ini puri-puri, pengisir puri-puri. Oh. Beda penganceng dengan pengerajak tuh? Nah, itulah istilahnya mungkin karena gini. Logikanya gini, dulu pada saat zaman kerajaan, kan tidak mungkin raja itu ngurusin Sami semua. Jadi adik-adiknya, Puri Anom, ini Pura Petali, Besi Kalung, penganceng. Ancengin di sana, pokoknya tanggung jawab situ. Puri Kediri gitu kan, ancengin di Tanah Lot, Pekendungan, dan sekitar itu. Jadi seperti itu, dan itu berjalan sampai sekarang. Itu. Nah, belum lagi kewajiban kami kan menjaga adat dan budaya. Kan dulu kan adat budaya itu sentralnya di Puri. Sehingga kenapa kalau ngaben itu ya upacaranya agak berbeda, besar. Karena kemampuan ekonominya waktu itu besar. Nah, sekarang karena kemampuan ekonominya menurun, otomatis tatanan upacara itu menjadi turun juga. Kecuali di tempat yang puri-puri yang ekonominya masih kuat, seperti Ubud, ya kan? Betul. Ubud kalau bikin upacara pasti yang utama. Betul. Karena secara ekonomi mampu. Itu. Ya kan, itu memang sudah. Dulu juga kenapa puri-puri upacaranya utama? Ya karena zaman dahulu hanya puri-puri ya kaya. Gitu. Kalau sekarang kan wenten pas metonan raja tuh di Bali. Memang berapa ada raja di Bali mungkin? Kalau di Bali itu bukan Pasemenan Raja, namanya Paikatan Puri Sejabak Bali. Oh iya. Paikatan Puri Sejabak Bali. Berapa puri ini kata? Banyak lah sekarang. Mungkin ada 17, mungkin bertambah terus ini. Karena kan artinya puri-puri itu seperti saya bilang tadi kan memang ada asta negara, ada 8 negara yang dulu puri-puri yang diakui oleh pemerintah Belanda. Tapi kan contoh di Tabanan. Di Tabanan itu Puri Tabanan awalnya. Jadi saya kasih tahu, Puri Tabanan ini kemudian pecah, adik-adiknya pangeran-pangerannya ini pergi ke Bandung, menjadi Puri Pemecutan. Puri Pemecutan menjadi Puri Denpasar. Nah, jadi sebenarnya Puri Bandung Denpasar itu asalnya dari Tabanan semua. Kemudian pangeran-pangeran kesekian membangun puri di Keramitan, membangun puri di Kediri gitu, sehingga ada puri Kediri, puri Keramitan. Karena dulu kan rumahnya ke puri ya. Rumah itu puri. Puri itu kan kalau kita berasal dari kata pur atau benteng. Pur atau benteng. Benteng. Pur kalau bahasa Sanskerta artinya benteng. Sehingga pura itu adalah benteng spiritual, puri itu adalah benteng budaya. Itu sebenarnya. Dan sekarang Puri itu apakah dibutuhkan? Kalau menurut saya pribadi dibutuhkan. Karena Puri itu harus sebenarnya sekarang, kalau dulu adalah pusat ekonomi, pusat budaya, pusat politik, pemerintahan. Sekarang Puri harusnya menjadi benteng moral. Kita kan tahu kita kan. Sekarang politik kita ini kan politik yang apa ya istilahnya? Politiknya bebas sekali gitu kan. Apa istilahnya? Transaksional. Sehingga sebenarnya dibutuhkanlah figur-figur Puri ini sebagai benteng moral. Ya supaya tidak, kadang-kadang Puri ini dipakai sebagai, kan sering kalau kita lihat ya calon bupati juga gubernur ke Puri gitu kan. Nah, raja-raja Puri ini semua didekatin. Dan bahkan sekarang tendensinya menjadi akhirnya saling beradu.
pecah jadinya. Karena beda kepentingan tuh. Beda kepentingan. Beda perjuangan. Nah, makanya sekarang Puri ini harus memposisikan dirinya kembali sebagai benteng moral. Ya, penggeser-penggesernya lah. Dengan adanya tadi apa ikatan apa itu? Apa ikatan Puri Sejabak Bali? Ikatan Puri Sejabak. Paikatan Puri Sejabak Bali. Sejabak Bali. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya agar masyarakat juga punya apa istilahnya? Punya ya itulah. Tapi masyarakat sekarang masih tetap sangat menghormati Puri itu. Masih. Ya. Oke itu. Terima kasih banyak Niki. Itu adalah Bapak Ibu sejarah mengenai kerajaan Tabanan dan kerajaan-kerajaan di Bali. Kita boleh melupakan sejarah. Kita boleh tidak tahu sejarah. Akan tetapi sejarah adalah catatan yang tidak bisa kita hapus. Sejarah adalah cikal bakal kita duduk di sini sekarang. Dan sejarah pun merupakan adalah peninggalan-peninggalan yang mesti kita harus hormati. Karena dari sejarah lah mental-mental kita sekarang diuji. Maka dari itu kerajaan-kerajaan sekarang merupakan benteng daripada mental dan moralitas kita. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Matur suksema tuh. Om Santi. Om Santi. Keren nih gitu. Kok unik gitu.